Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berita hari ini datang dari jelang laga Persebaya versus Dewa United. Berikut statistik kedua tim. Bentrok melawan Dewa United akan menjadi laga terakhir Persebaya di Liga 1. Pertandingan sendiri akan digelar di Stadion Djoko Samudro, Gresik pada Sabtu 15 April 2023. Persebaya dalam kondisi yang luar biasa. Pasalnya mereka baru saja mengalahkan Arema dengan skor 1-0. Sementara pada pertandingan pertama Persebaya berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor 2-1. Gol sendiri diceploskan Soyamamoto dan Denny Agus. Sementara untuk rekor kandang Persebaya, sejauh ini Persebaya berhasil mencatatkan 16 pertandingan dengan 8 kemenangan, 4 kali hasil seri dan 4 kali kekalahan, dan mencetak 25 gol dan kebobolan 19 gol. Sementara untuk rekor tandang Dewa United, dari total 16 pertandingan musim ini mereka sudah menderita 9 kekalahan, 3 pertandingan berakhir imbang, sedangkan 4 game berhasil mereka menangkan. Nah, dengan catatan seperti ini kan Persebaya untuk menutup Liga 1 dengan kemenangan sangat besar. Nah, itu kabar Persebaya hari ini datang dari jelang laga Persebaya versus Dewa United yang rencananya bakal digelar di Stadion Djoko Samudro tanggal 15 April 2023. Nek melihat statistik, untuk sementara ini Persebaya berada di peringkat ke-7 dengan raihan 49 poin, dan dalam 5 pertandingan terakhir Persebaya berhasil mencatatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, serta 1 kali kekalahan. Sementara untuk Dewa United sekarang berada di peringkat ke-17 dengan 33 poin. Dalam 5 pertandingan terakhir Dewa United menuai 4 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Nah, yang dulu statistik seperti ini sebenarnya balik maneh Persebaya punya peluang sangat besar untuk menutup Liga 1 dengan kemenangan. Yo, doane semoga Persebaya nanti diberi kemudahan, kelancaran, dan bisa menutup Liga 1 dengan happy ending. Nah, mungkin sampean seperti apa? Sampean juga pasti punya penilaian tersendiri terkait tentang laga nanti antara Persebaya versus Dewa United. Yang terbaik bagi anggo Persebaya untuk kedepannya. Dan berita selanjutnya datang dari inilah performa 3 pemain setelah kejadian pemelesetan lagu lirik ATM wajib Persebaya. Dan beritanya seperti ini. Kemenangan Persebaya atas Arema dicoreng oleh aksi tidak pantas dari 3 pemain, tetapi ketiganya sudah melakukan permintaan maaf terkait dengan performa di musim ini. Yang pertama, M. Supriyadi telah dipromosikan ke tim senior Persebaya sejak musim 2020. Di musim ini Supriyadi cukup sering dipasang sebagai pemain inti. Ia tampil sebagai starter. Supriyadi telah cetak 1 gol dan 1 assist untuk Bajul Ijo di musim ini. Golnya terjaring ke gawang Persib Bandung pada 13 Maret lalu. Yang kedua, Andika Ramadhani. Andika bergabung dengan tim senior Persebaya pada tahun 2020. Awalnya ia diplot sebagai kiper ketiga, tapi di musim kemarin Andika sering dipasang sebagai penjaga gawang utama Persebaya. Sayang performanya kurang terlihat di liga musim ini. Tercatat dia baru bermain di 5 laga dan kemasukan 8 gol. Yang ketiga, Andri Oktaviansyah. Gelandang bertahan kelahiran asal Depok itu baru bergabung dengan Persebaya musim ini. Andri telah bermain di 13 laga, 6 diantaranya sebagai starter, tanpa sekalipun mencatat assist ataupun gol untuk Persebaya. Masalah ketiga pemain tersebut sudah clear menyusul video permintaan maaf mereka pada Kamis kemarin. Nah, itu kabar Persebaya hari ini datang dari performa ketiga pemain setelah kejadian kemarin. Bener-bener sangat disayangkan ya kejadian kemarin. Nah, dulu songkok performa yo biasa saja, dalam arti memang untuk skuad Persebaya di musim ini khususnya pemain-pemain muda persaingannya sangat ketat, dan mereka sementara ini masih standar lah untuk tim sebesar Persebaya. Yo, semoga wae kejadian-kejadian seperti ini bisa menjadi pelajaran. Mergo hal-hal semacam ini sing kaitane karo lambang-lambang seperti ini patut dihormati ngono loh. Yo, semoga wae kedepannya ada perbaikan, tambah mantap wae, tambah bagus wae kedepannya. Nek mungkin sampean seperti apa, sampean juga pasti punya penilaian tersendiri. Yang terbaik wae kanggo Persebaya untuk kedepannya, dan salam satu nyali. Wani sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.